Bersyukur kepadamu oleh anugerah dan kasih setiamu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana sepanjang malam dalam peristirahatan, dalam petiduran kami, Engkau telah membangunkan kami, dan kami saat pagi hari ini ya Bapa, kami sudah berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar Kingdom Family Indonesia untuk kami akan mengadakan ibadah pagi. Tuhan urapi kami yang sudah ada dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Tuhan memberkati juga teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, para pengurus Kingdom Family Tuhan. Engkau Allah tolong supaya kami bisa bergabung, bisa kami sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Segala intimidasi daripada kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang akan menolong buat kami semua dalam kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Pagi. Gimana suaranya? Kedengaran tidak? Kedengaran. Jelas tidak? Jelas. Puji Bagus Pak, Tuhan. bagus. Mudah-mudahan baik-baik saja kita. Sinyalnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana tema kita pada sebulan ini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Melakukan adalah suatu komitmen harus kita kerjakan. Nah, dari Kingdom menuntaskan. Jadi kita bersyukur tema ini luar biasa, di mana subtemanya bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk mengenal kehendak Bapa, tetapi juga melakukan dan menyelesaikannya dengan setia. Seperti Yesus, kita harus hidup dalam ketaatan penuh hingga akhir. Salah satu tanda bahwa kita sungguh melakukan kehendak Bapa adalah hidup bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Kita melihat melakukan kehendak Bapa. Ada juga di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Melakukan kehendak Bapa berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 di situ dikatakan, kehendak Bapa adalah supaya setiap kita yang masih hidup dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Setiap tindakan, perkataan, dan pelayanan kita harus lahir dari keinginan untuk menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan, bukan mencari pujian untuk manusia. Yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan. Yohanes 17 ayat yang keempat berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan adalah melayani Tuhan. Yesus memberikan teladan menyelesaikan
apa yang dipercayakan Bapa, bukan setengah-setengah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan ada pujian, melayani lebih sungguh. Nah, pujian ini memberikan suatu inspirasi bagi kita supaya kita melayani Tuhan bukan setengah-setengah, tetapi dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan percayakan kepada kami, saya harus berkomitmen, Tuhan, Engkau telah memberikan tanggung jawab kepada kami, dan saya harus kerjakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak dengan mulus-mulus saja, tetapi begitu juga banyak tantangan, ujian, pencobaan. Tetapi ketika Tuhan sudah mempercayakan kepada kita, Yesus memberikan teladan untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan Bapa. Dan kita juga sebagai hamba Tuhan harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi tidak bertahan sampai akhir. Nah, kesetiaan sampai akhir menunjukkan kedewasaan rohani. Dalam 2 Timotius ayat yang keempat dan ketujuh. Di situ dikatakan kesetiaan sampai akhir menunjukkan kedewasaan rohani. Adapun tanggung jawab pelayanan atau panggilan yang Tuhan berikan, selesaikan dengan setia. Jangan menyerah, sebab upah yang disediakan bagi yang bertahan sampai akhir. Ada upah. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, saya dipanggil oleh Tuhan pada tahun 1991. Jadi saya dipanggil, saya rindu sekali melayani Tuhan. Dan kami diberikan pilihan. Kamu mau ketika engkau sudah dipanggil, mau melayani Tuhan, engkau harus diperlengkapi. Ketika mempersiapkan diperlengkapi, kami harus sekolah ke sekolah Alkitab di Ambon. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika sekolah Alkitab di Ambon diproses sedemikian rupa, apa yang tidak kita inginkan, apa yang kita tidak kehendaki, itu yang terjadi. Dan sepertinya bertolak belakang. Tetapi kita harus menerima, kita harus siap untuk supaya kita diproses untuk mempersiapkan, diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Dan dikatakan, karena apa? Diberikan tanggung jawab pelayanan atau panggilan yang Tuhan berikan, selesaikan dengan setia. Kata setia itu yang sering kali kita sampaikan enak disebut, tetapi sampai Tuhan datang. Ketika kita diberikan kerjakan, bukan pada saat kita awal dengan semangat, tetapi dikatakan bahwa sampai selesai, pantang menyerah. Nah, melayani Tuhan itu begitu banyak tantangan. Saya ketika setelah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, saya pikir melayani Tuhan pasti Tuhan membela, menyertai tantangan ujian, tetapi Tuhan izinkan supaya kita harus hadapi. Ada beberapa kali saya mengalami kalau secara manusia sudah tidak ada, di mana Tuhan izinkan hal itu supaya ada kesaksian. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya masih ada pada saat ini. Di tengah-tengah pendidikan, di tengah-tengah saya praktek dan melayani Tuhan. Kalau kita tidak hadapi berserah sama Tuhan, mungkin sudah dikatakan kita sudah, orang Ambon katakan kita sudah gulung tikar. Kita tinggalkan pelayanan. Tetapi dengan kata setia ini,
kita belajar, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan hal itu terjadi, dan kita sanggup untuk menghadapi, bukan karena kuat dan gagah daripada kita. Bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Jadi kesatuan tubuh Kristus adalah bukti kedewasaan rohani, bukan lagi kekanak-kanakan, bukan kita masih bayi yang masih disuap dengan bubur, tetapi kesatuan tubuh Kristus adalah bukti bahwa kita sudah dewasa rohani. Kita tidak bisa menyelesaikan kehendak Bapa sendiri. Makanya bersyukur kita bersama-sama dengan Kingdom Family, kita bukan hanya sendiri. Dulunya saya berpikir saya sebagai hamba Tuhan yang ada di pedalaman, saya sebagai hamba Tuhan dengan keluarga, sepertinya kita sudah mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Karena tidak ada orang yang mensupport kita, tidak ada orang yang memberikan semangat kepada kita. Tetapi ketika Kingdom Family hadir, dikatakan bahwa saya bukan lagi sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan sendirian, menyelesaikan kehendak Bapa sendiri. Tuhan menempatkan kita dalam tubuh Kristus supaya kita saling menolong, supaya saling kita menguatkan satu sama yang lain, supaya kita tetap mampu dan bertahan. Perpecahan, iri hati, dan perselisihan menghambat pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan bertumbuh berarti belajar, saling mengampuni, mendukung, dan memperkuat sesama anggota tubuh Kristus. Saya percaya Kingdom Family adalah satu tubuh dalam Kristus. Jadi dikatakan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan bukan hanya soal tugas pribadi, tetapi juga bagaimana kita hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita setia seperti Yesus yang taat sampai akhir, agar nama Bapa dipermuliakan dalam kita. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, itu adalah di sini dikatakan tadi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita adalah firman. Ketika kita setia membacakan firman, setia melayani, memberitakan firman, maka di situ kita melihat hidup yang berkenan kepada Bapa adalah hidup yang taat dan setia sampai akhir. Yesus datang bukan hanya untuk berbicara tentang kehendak Bapa, tetapi melakukan dan menyelesaikan. Kita dipanggil meneladaninya dalam ketaatan dan kesetiaan. Salah satu bukti kita melakukan kehendak Bapa, bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan dikatakan melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 tadi dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Yang Tuhan inginkan melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melihat poinnya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan keinginan pribadi. Seringkali keinginan kita pribadi ini yang lebih menonjol daripada keinginannya Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Taat dalam kasih dan kesetiaan. Melakukan kehendak Bapa, jadikan setiap tindakan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk menyenangkan hati Bapa, bukan manusia. Ukuran keberhasilan dalam pelayanan dengan ketaatan bukan merupakan suatu popularitas, tetapi kesungguhan kita dalam kita melayani Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Bapa yang Dia percayakan kepada kita.
Kalau kita melihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-7 berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaanmu. Yesus setia sampai akhir. Dan Yesus inginkan kepada kita, hamba-hamba Tuhan, keluarga besar Kingdom Family, kita tetap setia dalam menuntaskan amanat agung. Tuhan ingin kita tidak berhenti di tengah jalan. Kesetiaan menunjukkan kedewasaan rohani yang sudah kita perdengarkan tadi. Selesaikan apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan setia. Saya dipercayakan oleh Tuhan sebagai gembala sidang di pedalaman. Dengan perjalanan, dengan medannya seperti itu, yang sudah disaksikan oleh Pak Raffles dan Ibu Anita dan Ibu Barita. Dan ada satu ibu lagi yang melihat keberadaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kita harus kerjakan dengan setia. Bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Efesus 4, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kesatuan adalah tanda kedewasaan rohani. Kita saling memperlengkapi sebagai tubuh Kristus. Saya bersyukur saya berada di Kingdom Family ini. Kingdom Family memperlengkapi saya. Memakai Ibu Tina, memakai Pak Raffles, memakai Ibu Anita, memakai Ibu Barita, memakai Pak Marudut, Pak Robert Tarigan, Pak Samertup. Ada juga teman-teman yang lain yang menyampaikan, memberikan, memperlengkapi kami hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur saya sedang diperlengkapi. Dan dikatakan bahwa perpecahan menghambat pekerjaan Allah. Nah, saya percaya Kingdom Family ini semakin dipererat, semakin diberkati oleh Tuhan. Supaya dijauhkan, kita berdua dijauhkan dari segala perpecahan, perselisihan, iri hati. Saya percaya ada solusi, ada jalan keluar untuk kita bersama-sama menjalin hubungan. Dan dikatakan bertumbuh berarti belajar, mengampuni, nah, mendukung dan melayani bersama. Jadi kita saling mendukung dan melayani bersama. Mengampuni, kata mengampuni saudara, mudah kita sampaikan. Tetapi untuk kita lakukan untuk pengampunan itu kepada orang yang menyakiti kita itu sepertinya agak sulit. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita, mengerjakan kepada kita untuk mengampuni. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita supaya kita bisa mengampuni orang lain. Melakukan kehendak Bapa, hidup dalam ketaatan. Menyelesaikan kehendak Bapa, setia sampai akhir. Bertumbuh dalam kesatuan sama dengan tanda kedewasaan rohani. Mari hidup seperti Yesus, taat, setia, dan membangun kesatuan tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini, biarlah pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu lakukan bagi kita. Hanya kita bisa mengandalkan Tuhan, berharap bersandar terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kita untuk kita diberikan kemampuan melayani Tuhan lebih sungguh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus senantiasa berbicara terus dalam kehidupan kami. Dalam keseharian kami, tugas dan tanggung jawab Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Keluarga besar Kingdom Family ini Tuhan, yang sudah bersama-sama Tuhan kiranya memberkati dan menolong buat kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat yang kami hamba bawakan pada saat ini. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa mengiring Tuhan lebih sungguh. Kami harus taat
untuk selalu tetap melayani dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan buat kebaikan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, tutur kata perbuatan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kami alaskan doa ini dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Raples.